Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Mari kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menghadapi dua kelompok besar dalam jemaat Roma. Pertama adalah orang non-Yahudi yang merasa diri bebas dari hukum Taurat, tetapi tetap hidup dalam dosa. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi sendiri yang merasa benar karena memiliki Taurat dan tradisi agama, tetapi juga melanggar Taurat itu sendiri. Persoalan muncul ketika seseorang merasa lebih benar dari orang lain di hadapan Allah, dan pada saat yang sama memandang rendah orang lain. Hidup keberagamaan dan keberimanan itu bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang benar-benar benar dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Inilah persoalan pergumulan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan keberagamaan itu sendiri. Ada orang yang terjebak pada perbuatan baik sehingga terperangkap dalam legalitas agama, tetapi tanpa pertobatan. Nas ini sesungguhnya ingin meruntuhkan kesombongan moral manusia itu. Walaupun nas ini bukan sekedar pesan moral, bahwa sesungguhnya semua manusia itu telah berbuat dosa, peccatum universale, yaitu dosa yang bersifat menyeluruh, bukan hanya perbuatan yang jahat, tetapi juga hati yang dilingkupi kebencian dan niat-niat jahat kepada orang lain. Dan akibat dosa itu, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sejatinya kemuliaan Allah adalah tujuan hidup manusia, yaitu manusia itu diciptakan untuk hidup bagi Allah dan mencerminkan siapa Allah dalam hidupnya dan membawa hormat pujian kepada Allah. Itulah yang disebut dengan imago Dei. Karena bukankah manusia imago Dei Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika semua manusia itu berdosa, itu berarti bahwa semua manusia membutuhkan anugerah Allah. Dan tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu sangat penting bagi semua orang untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Karena pengakuan dosa bukanlah akhir dari cerita hidup, melainkan awal pemulihan bersama dengan Allah. Di sini kita akan memahami betapa dalamnya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi kita. Seberat-beratnya dosa pelanggaran kita, sesungguhnya lebih besar kuasa kasih Yesus. Karena itu kenallah dirimu di hadapan Allah dan kenallah Allah dalam hidupmu. Milikilah hati yang tulus dan suci dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita, datanglah kepada Tuhan dan mengakulah atas setiap dosa pelanggaran kita. Karena di mana ada pengakuan, di sana ada pengampunan. Di mana ada pengampunan, di sana ada hidup. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita boleh hidup senantiasa di dalam kebenaran Allah tanpa harus meninggalkan ritus-ritus keberagamaan kita itu sendiri. Karena itu juga penting bagi Tuhan.
dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Karena itu milikilah hati yang tulus, ikhlas, suci di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan keberagamaan dan keberimanan kita dan hidup bergereja kita benar-benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Benar kami semua manusia telah berdosa. Dan karena itu kami semua membutuhkan anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu kami membuka hati pikiran kami untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan atas semua pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dalam pekerjaan sehari-hari dan juga dalam kehidupan bergereja keberimanan kami itu tulus di hadapan Tuhan. Dan berkatilah seluruh warga jemaat Tuhan. Hidup kami ini menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. Karena di sana ada kebenaran Tuhan. Dan kami tahu dan sadar tidak ada yang dapat kami lakukan tanpa pertolongan. Berkati semua jemaat Tuhan dalam semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Dalam semua apa yang kami rindukan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan menolong kami. Menolong di saat ada kekhawatiran, ketakutan, Tuhan meneguhkan hati kami. Di saat ada sakit penyakit yang kami derita, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan atas semua jawaban doa kami, akan kami terima dengan mengandalkan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau hanya dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom, Horas, selamat bekerja, beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati.